kesalahan yang paling sering bikin data lidarnya tuh akhirnya kurang berguna? Kadang ada gap antara jalur 1 dengan jalur 2 itu agak renggang sehingga tengahnya ada yang kosong itu. Jadi perlu reflect. Oh, iya? Apalagi kalau kita dekat sama bandara kayak Iya. gitu itu juga perlu izin dan ketat itu. Karena kan Gimana? sekarang ada peraturan itu, Pak. Kalau peraturan? nerbangin drone yang di area wisata bahkan harus membayar 2 juta itu loh. Geotalks. Misalnya gini, kalau kita di area-area nih, misalnya kayak kita di Bantul, yang sekiranya bukan nggak harus deket sama sama Objek-objek, bandara lah ya. intinya, tetap juga harus izin itu. Seharusnya kalau sesuai peraturan kita bisa harus izin. Harus Pak. izin ya. Iya, karena kan Soalnya itu kan cuma beberapa aja kan, beberapa Iya. menit aja ya. Tapi kalau untuk latihan mungkin nggak apa-apa ya, karena kan banyak orang juga ya, Pak. Tapi kan kalau misal ikut aturan kan tetap ada perizinan dan ada sertifikasi untuk mengendalikan pesawat tanpa awak itu. Oke. Kalau ngomongin manfaat lidar nih ya Mas, ya. Lidar ini bisa dipakai di banyak sektor kan ya. Betul. Boleh cerita nggak sih contoh yang paling nyata di infrastruktur kayak jalan, bendungan dan PLTS tuh seperti apa sih? Kalau yang contoh nyatanya mungkin lebih ke pemetaan permodelan, Pak. Model Jadi apa itu? ada pemodelan seperti studi kasusnya itu kayak di kemarin itu di waktu di Tegal itu atau di daerah Magelang, kita menggunakan lidar, memanfaatkan teknologi lidar itu untuk memodelkan banjir. Jadi kan wilayahnya di Kabupaten Tegal itu kan ada yang wilayah yang rawan banjir lah. Kita melakukan pemetaan menggunakan lidar untuk mengakuisisi bentuk dari permukaannya seperti apa. Lalu kita memodelkan bagaimana ketika aliran sungai itu dimodelkan apabila tergenang beberapa meter, nanti luasan area yang tergenang di mana saja. Oh, sampai bisa sedetail itu ya? Bisa. Oh, manfaat terkait sama banjir aja bisa kedeteksi sampai kayak gitu. Betul, bisa, Pak. Oke. Kalau di kebencanaan ya, terkait sama bencana nih ya Mas, kayak banjir, tanah longsor, peran lidar tadi kan udah diterangin ya. Betul. Nanti banjirnya itu nanti akan sampai mana luasannya, kemana ya, luasnya itu luapannya. sampai kemana. Nah, kira-kira itu nanti datanya cuman sebagai informasi saja atau memang ini harus diperbaiki dari sini nih gitu. Harus ada tindak lanjutnya, Pak. Harus ada tindak Iya, lanjutnya ya. kita kan harus ada stakeholder dan sebagainya. Kita harus mengatasi untuk meminimalisir terjadinya sebuah bencana di suatu wilayah. Jadi memang ada dari data yang kita hasilkan kita harus melaporkan ataupun kayak lebih menginformasikan bahwasanya wilayah ini termasuk wilayah yang bencana. Nah, areanya segini. Kira-kira dari pemerintah ataupun dari masyarakat setempat untuk meminimalisir dari sebuah bencana itu seperti apa tindak lanjutnya, itu ada forum group diskusi lebih lanjut. Oh, kayak gitu ya. Betul. Oke, mantap ya. Sampai bisa ngetahuin, ngedeteksi nih. Nanti kalau banjir tuh seperti apa, nyebarnya sampai kemana gitu ya. Preventifnya sampai seperti apa, tindak lanjutkan dari pemerintah itu seperti apa. Mantap. Oke. Dan kalau nih dari pengalaman pribadi dari Mas Yasar, bola balik kita nanyain terkait sama pengalaman pribadi ya. Pernah nggak sih ada proyek yang keputusannya berubah total nih Mas, setelah melihat hasil dari data yang sudah dilakukan dari lidar itu? Keputusannya berubah total ada, Pak. Ada, karena kan dari data lidar itu kan datanya kan sangat detail, bisa merepresentasikan bentuk permukaan, sehingga ketika ada rencana misal dari pemerintah ataupun dari pemegang proyek itu untuk merencanakan sesuatu, ketika kita melakukan scanner lidar, ternyata dari hasil scanner itu ada permasalahan sehingga merubah banyak aspek-aspek yang dalam perencanaan tadi dirubah dan menyesuaikan lebih data yang lebih kredibel. Seperti itu. Kira-kira banyak gak Mas? Dari sampai udah pernah, Anggo saja udah pernah ngendel 10 ya. Kira-kira dari 10 itu sampai bisa berubah total tuh berapa persen ya? Bisa ke 70-80%. Serius? Berarti lumayan gede ya? Pengaruhnya sangat besar ya? karena kan petanya kan sangat detail. Iya. Oke, sampai 70 berarti ya berarti 7 dari 10 ya. Kalau 70% itu, guys. Wih, mantap nih guys ya. Jadi bener-bener ya, kita itu harus paham betul ya.
nggak paham betul sih, kita serahkan ke ahlinya terkait sama leader ini sebelum kita melakukan pembangunan-bangunan dan lain sebagainya ya, untuk menganalisa permukaan tanah itu seperti apa. Oke, selanjutnya nih Mas, kita tadi kan kita harus tahu nih permukaan tanah seperti apa, nanti proyeknya itu seperti apa. Berarti kita akan ngebahas terkait sama masa depan dan inovasi LIDAR itu seperti apa. Kalau kita lihat nih ke depannya nih, masa depan LIDAR ini bakal kayak gimana sih menurut dari Mas Yasar? Kalau masa dari depannya? LIDAR sendiri ya, itu bakal berkembang pesat dan bisa dimanfaatkan banyak di lintas sektor. Tapi lebih fokus, terutama di pembangunan itu bakal banyak yang memanfaatkan LIDAR untuk bisa memodelkan ataupun bisa memberikan visualisasi yang lebih detail. Itu bisa dimanfaatkan di beberapa sektor, terutama di sektor pembangunan itu. Oh gitu ya. Oke, jadi ya nextnya ya, jadi akan ya semoga ini LIDAR akan banyak lah yang menggunakan ya teknologi ini, sehingga untuk mengurangi lah resiko-resiko kejadian bencana yang akan datang ya guys. Oke, selanjutnya guys, apakah ada tren nih Mas integrasi LIDAR nih dengan teknologi lain? Saat ini kan sudah maju ya. Betul. Teknologi LIDAR dan integrasi dengan teknologi-teknologi lain itu sudah banyak diaplikasikan. Salah satunya kan yang tadi diaplikasikan di pesawat udara, bahkan bisa aplikasikan ke terestrial, bahkan ke otomotif tersebut. Mungkin kedepannya itu bisa lebih ke menggunakan citra satelit yang kita melontarkan dari luar angkasa itu, melakukan scanner dengan secara detail. Itu sepertinya sudah dimunculkan sama si NASA. Satelit asalnya bisa nggak ya satelit itu? Karena satelit itu kan harus perlu dikoreksi geometrik dan atmosferik. Jadi mungkin lebih ke perlu pemrosesan lebih lanjut lah seperti itu. Kemungkinan bisa dan kemungkinan juga belum tahu, karena kan teknologi ini kan terkenal teknologi mutakhir ya, teknologi baru. Itu mungkin perlu ada kajian lebih lanjut lah. Saya khawatirnya nanti kalau satelit itu bisa gitu kan, kayak Elon Musk gitu kan, pemikirannya sampai kalau kita pakai bisnis gini gimana itu. Jadi orang-orang nanti tinggal minta deh. Sepertinya NASA udah mengeluarkan itu, Pak. Iya, NASA mungkin udah mengeluarkan, maksudnya dibisniskan gitu kan. Tapi kan itu kan nanti sektor kayak kita ini kan kena juga. Kena, betul. Tapi kira-kira mereka udah pada kepikiran sampai ke sana belum ya? Mungkin sudah ya, mungkin sudah memikirkan sampai sana. Bisnisnya. Kita pengen nih data nih ya dari suatu wilayah kayak gini, saya pengen ngebangun ini nanti permukaan itu seperti apa sih gitu. Kita minta nih dari satelit. Tapi kan tadi kan sudah dijelaskan Mas, kalau awan itu kan juga akan berpengaruh. Betul. Gitu kan. Jadi nggak bisa ngelihat realnya, tapi kan yang di lapangan tetap harus kerja kan. Betul. Misalnya nih disorot nih dari satelit jedet gitu kan, pakai scan nih, saya pakai laser, wah udah dapat nih gitu kan. Tapi kan tetap perlu ada pendetailan lagi. Iya, detail lagi tetap ada ya, tetap akhir ujung-ujungnya orang lapangan tetap harus ada gitu ya, untuk make sure nih kalau memang benar-benar itu benar-benar sudah bagus lah, udah oke lah, udah siap gitu ya. Oke, ini terkait sama integrasi LIDAR ya sama teknologi yang saat ini berkembang. Dan kalau bicara terkait sama bangsa kita nih, Indonesia ya, tentang tantangan terbesar adopsi LIDAR itu ada di mana, Mas? Kalau dari LIDAR itu sendiri mungkin lebih ke bagaimana cara mengoperasikannya. Lebih lagi kan balik lagi dari sumber daya manusianya lagi. Sumber daya itu lebih perlu mengetahui bagaimana pengoperasikannya, terus bagaimana mengolah datanya seperti apa. Itu perlu ada pembekalan ataupun pelatihan untuk mengolah data LIDAR. Kemudian mungkin dari pemerintah juga mungkin terkait regulasi dan sebagainya, atau kayak fokusnya itu dengan memanfaatkan LIDAR, sering kita mengintegrasikan LIDAR itu di dalam dunia pemerintahan seperti pembangunan kan, karena kan lagi digencar-gencarnya pembangunan untuk untuk memeratakan lah di suatu daerah. Itu juga perlu bisa dikombinasikan. Kalau biayanya mahal? Kalau biayanya LIDAR sendiri mahal, masih jatuhnya mahal. Ya mungkin ini ya, kalau kita ngomongin ya terkait sama Indonesia, ya mungkin salah satunya itu juga sih Mas, biayanya lumayan mahal. Tapi kan
kan dengan biaya yang semahal itu dengan pengerjaannya kan lebih cepat dan efisien. Seperti Kalau itu. seandainya di compare nih biaya manual sama yang tadi, Untuk lapangan hmm, hal yang manual karena kan juga malah lebih mahalan manual. perlu moving, perlu waktu Iya. kan kayak hari operasional itu kan Iya. juga memakan banyak anggaran, Pak. Oh iya, perhitungannya juga sampai segitu ya. Betul. Oke, mantap sekali ya yang terkait sama LiDAR. Tadi sudah dijelaskan ya terkait LiDAR secara simpelnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, perkembangannya saat ini ya di area di zaman yang sudah maju terkait sama teknologi LiDAR itu sudah dipakai ya, bahkan di otomotif tadi ya Mas. Tesla ya. Tesla. Tapi kalau yang dari Cina itu pakai juga nggak sih mobil-mobil Cina? Wah, kalau itu sepertinya juga menggunakan ya, mengaplikasikan, cuman lebih sederhana, cuman belum pernah mengulik lagi yang gitu dari ya, situ. tapi itu teknologinya apa Yang, gitu ya. iya, otomatis. Tapi intinya sama ya. Kurang lebih Intinya sama sih konsepnya. Soalnya kan aku pernah lihat di YouTube atau di sosial media gitu kan. Ini Tesla, Betul. ini mobil Cina nih gitu kan. Bisa ngebaca gak sih yang di depannya gitu kan. Gitu juga sih, yang ini pakai LiDAR, yang ini pakai itu. Gitu. Yang tak tahu malah lidah gitu. Oke, guys, itu ya tantangan terbesar terkait sama biaya. SDM di kita kayaknya masih kurang banyak ya. Terus juga ada regulasi ya dari pemerintah itu nanti seperti apa. Tantangan yang paling terbesar di negara kita. Oke, kalau LiDAR itu bisa memetakan permukaan dengan detail. Gimana dengan bawah permukaan, Mas? Oke. Kalau di Geosantara kan khususnya kan lebih ke di dalam permukaan seperti pengeboran sumur, pengumpulan data aquifer. Kalau dari data LiDAR itu kan lebih ke pemotretan foto udara, akuisisi khususnya di terrestrial topografi. Untuk LiDAR itu belum bisa mendeteksi sampai bawah permukaan, itu juga perlu dilakukan survei dari permukaannya itu sendiri. Dari LiDAR mungkin sekedar membantu kesannya, membantu memvisualisasikan baik dari secara dari permukaan maupun dari dalamnya itu bisa diintegrasikan dari peran Geosantaranya ini. Oke. Sip, mantap sekali Mas. Mas Esar nih, menurut Mas kenapa sih penting banget data permukaan dari LiDAR dikombinasikan dengan data bawah permukaan? Tadi kan udah dijelaskan ya, dikombinasikan antara data permukaan sama data yang di bawah nih gitu kan. Dari geolistrik atau eksplorasi geologi. Oke, kalau dari geolistriknya mungkin kan karena geolistrik kan mendeteksi nginjek aquifer dari data geologi batuan yang bisa mencakup air. Untuk data LiDAR-nya itu kan dari atas permukaan, bagaimana permukaan bumi dan kemiringan lerengnya seperti apa. Untuk data itu keduanya ketika dikombinasikan mungkin bisa diaplikasikan dan bisa menghasilkan visualisasi data yang lebih bagus lagi, seperti karena di data permukaan itu kan seperti ada kemiringan lereng, itu bisa menentukan run off dari curah hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Itu bisa dimodelkan wilayah alirannya itu arah kemana aja dan ada aquifer apa aja yang di bawah itu dari geologi itu, sehingga kita bisa memaksimalkan dari mata air ataupun daerah cakupan airnya itu seberapa besar area yang bisa memasok aquifer dari data LiDAR dan data geolistrik tadi. Mantap Mas. Aduh, kalau dua hal ini digabung nih Mas, insight apa sih yang bisa didapetin untuk proyek-proyek yang skalanya besar? Mungkin insight-nya seperti tadi Pak, karena data integrasi dari data LiDAR sama data geologi itu khususnya di bawah permukaan itu kan saling melengkapi sistemnya kan seperti itu. Dari data LiDAR itu bisa merekam objek permukaan bumi, dari ketinggian dan elevasi. Itu dari data LiDAR itu dari data dari dalam bumi itu bisa mengetahui struktur batuan, pergerakan, sesar. Mungkin antara kedua kombinasi ini bisa memberikan dampak yang lebih sangat besar karena terkait kebencanaan, terkait konservasi mata air dan sebagainya itu bisa dikolaborasikan dengan menggunakan dua metode ini, Pak. Oke, mantap sekali guys. Oke Mas Esar, sebelum kita tutup nih, boleh dong kita ada pesan singkat nih buat anak-anak muda, siapapun ya yang pengen terjun ke dunia
spasial. Wah. Kira-kira ada pesan apa nih buat dari Mas Yasar ke anak-anak muda yang pengen Oke, fokus mungkin di ini sedikit geospasial? aja, Pak. Mungkin belajar geografi itu bukan sekedar menggambar peta ataupun sekedar mempelajari letak permukaan bumi kayak pegunungan itu kayak gimana bentuknya, ataupun bahkan sekedar mengetahui lokasi. Bahkan ada terkait pembelajaran terkait analisis wilayah, pengembangan teknologi melalui sistem informasi geografi. Bahkan interaksi antara manusia dan lingkungannya itu seperti apa yang bisa memberikan perubahan terkhususan di wilayah permukaan bumi, karena objek kita kan dari geografi itu sangat kompleks, bisa di permukaan bumi hingga dalam-dalamnya bumi kita pelajari, sehingga masih banyak misteri yang ada di bumi ini yang belum kita telusuri. Mantap ya guys, gue applause deh sama si Yasar ya, pesannya luar biasa buat anak-anak muda yang pengen fokus di dunia geospasial. Oke, thank you banget ya Mas Yasar untuk Pak. waktunya, ini mantap banget insight-insightnya ya. Dan GeoFriends, oke, kalau kalian nih punya kesempatan buat scan area dengan LiDAR, kira-kira kalian pengen pilih apa? Areanya ya, mau di kota, di gunung, atau di hutan? Bisa tulis ya di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa subscribe juga nih, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, dan stay tune ya, karena Geotalk bakal terus hadir dengan obrolan yang seru lainnya. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya ya. Dadah GeoFriends. Geotalks.